Ya. Ini kasus yang ada seorang laki-laki itu lebih dari 5 tahun dengan gula darah awal sekitar 250 mg per desiliter. HbA dan penderita diketahui juga disertai dengan hipertensi lebih dari 10 tahun dengan tekanan darah datang sering merasa lemas dan juga adanya impotensia. Kenapa ya? Nggak jalan. Sebentar. Kenapa? Kenapa? Servernya ikut juga. Halo. Tes Mas Ferdi, apa masih tersambung ini? Karena ada tulisan Zoom quit unexpectedly. Masih, Dok. Masih ya? Ya. Oke, tiba-tiba kok ada tulisan itu dan itu jadi seperti menghilangkan ini. Oke, saya lanjutkan share screen lagi. Ya, sudah muncul lagi ya sekarang ya? Ya. Penderita pada 5 tahun yang lalu sering kontrol dan berobat dengan obat dari BPJS berupa metformin 3 kali 500 mg dan amlodipin 1 kali 5 mg. Dan hasilnya adalah gula darah secara tekanan darahnya menurutnya terkontrol. Ya. Namun dietnya tidak terlalu ketat dan karena merasa bahwa segalanya terkontrol, dia tidak pernah kontrol lagi ke dokter, males ngantri di BPJS katanya, dan akhirnya dia makan obat sendiri, ya, metformin dilanjutkan dengan amlodipin dilanjutkan. Kebanyakan di FKTP memang memberikan obat-obatan tersebut, ya, karena harganya murah, dia bisa beli sendiri. Pemeriksaan fisik sekarang karena umumnya agak lemas, tekanan darahnya 160/90, heart rate-nya 80 kali per menit, reguler, konjungtivanya sedikit anemis dengan tidak ada ditemukan ronki, ada kardiomegali tanpa murmur dan adanya edema tungkai. Dari hasil lab yang awal diperiksa saat masuk ke tempat praktek Anda ada HB10 dengan ureum kreatinin 80, ureum 80 dengan kreatinin 3, IGFR-nya udah tinggal 30 dan protein urinnya positif 3. Pertanyaannya, bagaimana terapi pada pasien? Apakah dilanjutkan metforminnya atau tidak? Dan obat OAD apa saja yang bisa diberikan yang memiliki CVOT dan kidney profile yang baik? Sedangkan obat hipertensi ini nanti Dokter Nunu yang akan lebih banyak membahas. Mungkin kasusnya cukup demikian, Prof. Maimun. Sekedar untuk memancing saja karena ini merupakan kasus sehari-hari di mana pasien diabetes nggak kontrol ya ke kita dan sudah datang dengan kreatinin sudah meningkat, yang awalnya baik sekarang menjadi 3 mungkin. Ya, terima kasih Prof. Baik, Dr. Rudi, kita sudah ada 2 kasus yang disampaikan Dr. Rudi dan Dr. Nunuk. Ini tiba saatnya kita untuk diskusi atau tanya jawab. Nanti mungkin bisa berkembang lagi dalam proses menjelang final kita bertemu pada sore hari ini. Untuk yang pertama mungkin untuk Dr. Rudi dulu ya. Untuk Dr. Rudi ada pertanyaan, apakah DPP-4 inhibitor ini bisa untuk first line atau kombinasi dengan metformin? Ini pertanyaan Dr. Habibie. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Untuk Dr. Habibie ya. Kalau menurut guidelines, mengacu kepada guidelines, kita lihat tetap metformin itu harus menjadi first line selama fungsi ginjalnya baik atau kurang di atas 45 ya IGFR-nya.
Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bila kita akan memakai DPP-4 inhibitor sebagai first line. Ya, salah satunya adalah linagliptin atau saxagliptin atau vildagliptin, itu kita bisa pakai sebagai first line. Tapi itu semua tergantung dari gula darahnya dan juga HbA1c-nya yang jika sangat tinggi tentu kita harus bergeser kepada atau beberapa obat anti diabetes dan bahkan bisa memakai insulin untuk mencapai target yang lebih baik dari pengobatan diabetes pada pasien dengan CKD tersebut. Demikian mungkin Prof. Ya. Baik, saya kira yang pernah sudah puas ya. Kemudian ada satu lagi tapi tidak disebutkan namanya. Katanya linagliptin ini tidak di-cover oleh BPJS. Ya. Belum, Bro. Belum ya, tapi ada Ya. gliptin yang lain masuk mungkin ya. Ya, ada. Tapi sebenarnya enak mengingat lina daripada yang lain Iya. ya. Lina mengingatnya enak, tapi sayang lina belum masuk. Ya. Ada advis nggak terapi lain yang secara oral untuk pasien CKD? Kalau ya DPP-4 inhibitor, terima kasih Prof. Ya, DPP-4 inhibitor yang masuk ke BPJS sekarang itu ada sebetulnya vildagliptin ya. Anda bisa mencari mereknya. Hanya saja sayangnya kalau sudah ada gangguan ginjal, vildagliptin ini harus di-adjust ya. Kalau sudah masuk skala stage 3 harus di-adjust. Namun juga harus diingat juga vildagliptin ini tidak pernah ada penelitian penggunaan pada pasien dengan CKD. Jadi yang kidney safety dan kidney profile-nya baik, DPP-4 inhibitor itu hanya ada pada linagliptin. Ya. Kalau pilihan-pilihan obat lain untuk CKD ya dengan diabetes ya masih ada beberapa tablet yang lain yang bisa dipergunakan selain DPP-4 inhibitor tersebut. Ya. Mungkin ada lanjutan pertanyaan Dr. Rudi dari Dr. Syahrul nih. Bagaimana peran glikidon untuk pasien diabetes dengan penurunan fungsi ginjal? Kenapa ada tempat? Kalau lina tidak ada, kita masukkan. Bisa, Prof. Ya. Jadi saya kurang jelas menurut. Tapi bisa, Prof. Itu salah satu pilihan yang bisa dipakai untuk pasien CKD dengan diabetes mellitus begitu. Dan tetap kita harus perhatikan ya. Efek samping dari pengobatan-pengobatan tersebut termasuk juga hipoglikemia karena salah satu yang paling safe itu tentu adalah golongan DPP-4 inhibitor terhadap hipoglikemia yang tadi disebutkan bisa dipakai tapi monitoring hipoglikemia tetap harus dipantau meskipun itu lebih baik dibandingkan misalkan kita memberikan sulfonylurea yang golongan lain gitu. Ya, masih Prof. Mungkin sedikit pengalaman Dr. Rudi selama bekerja di Nifro. Pasien-pasien kita kan banyak sekali sebenarnya yang hipoglikemia atau gulanya terkontrol pada saat sudah menjalani dialisis. Tapi ada 1-2 yang masih tinggi, sehingga tidak hanya kita cocok memakai oral diabetik, tapi juga insulin ya. Itu mungkin bisa memberikan wahana lain untuk teman-teman itu bagaimana menerangkan Dr. Rudi? Ya, terima kasih Prof. Jadi biasanya kita kalau pada pasien-pasien CKD yang apalagi yang sudah insidenalisis dengan dialisis itu kebanyakan gula darahnya menjadi lebih turun atau bahkan normal atau bahkan cenderung untuk terjadi hipoglikemia karena pemanjangan kerja dan fungsi dari insulin yang alamiah yang ada dari tubuh, dari pankreas. Dan kalau ada pasien-pasien yang masih gula darahnya tinggi, pasien dialisis dengan gula darah tinggi, pilihan yang utama, yang mudah kita adjust dosisnya tentu adalah dengan pemberian insulin, gitu. Karena insulin bisa kita adjust dengan baik. Namun kadang-kadang pemberian insulin sering juga ditolak oleh pasien karena sudah terlalu banyak suntikan menurut dia, EPO lah, obat inilah dan sebagainya. Maka pilihan yang terbaik untuk diberikan tentu adalah DPP-4 inhibitor yang golongan linagliptin ya. Dan pemberian gabungan DPP-4 inhibitor linagliptin dengan insulin itu kebanyakan akan menurunkan dosis pemberian insulinnya Prof. Atau bahkan dalam waktu tidak berapa lama biasanya kita hanya memakai tablet dan insulinnya kemudian kita hentikan.
Demikian, Prof. Terima kasih Dr. Rudi atas jawabannya. Hari ini saya melihat tadi ada 454 peserta. Jadi Ya. Pak Gin dengan Bu Mega, saya kira peserta cukup banyak ini untuk melihat mendengar apa yang disampaikan oleh kedua speaker ini, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ketua Penipu yang telah memfasilitasi acara ini, dan terima kasih juga untuk berdengar. Namun kita akan melanjutkan, ada satu pertanyaan untuk Dr. Nunuk. Bila tekanan darahnya, ini dari Dr. Endang Yuwono ya, bila tekanan darahnya sudah di bawah 120, bagaimana manajemen selanjutnya? Kita kurangi dosis atau kita stop obatnya? Ya, silakan Dr. Nunuk. Ya, terima kasih Dr. Endang Yuwono. Jadi saya kira walaupun ini hanya sekedar ancar-ancar, tetapi kalau kurang dari 120 jangan langsung di stop. Sebaiknya kita kurangi obat yang kita berikan. Kalau kita hanya memberikan dalam bentuk monoterapi, ya dikurangi dosisnya langsung. Kalau kita memberikan dalam bentuk kombinasi terapi, maka sebaiknya ya kita turunkan mungkin salah satu dulu, kalau ini bentuknya terpisah ya, kalau separate, mungkin salah satu dulu, kemudian apabila tetap masih di bawah 120, maka obat yang satunya juga kita turunkan. Tapi apabila kita menggunakan fixed dose combination, walaupun fixed dose combination tetapi ada dosis-dosisnya, sehingga kita bisa memberikan penggabungan dosis yang lebih kecil. Jadi intinya sebaiknya jangan kita stop. Perlu kita juga ingat bahwa dengan tekanan darah yang terlalu rendah bukan berarti akan baik. Karena penghantaran oksigen yang membawa oksigen terutama ke otak, ke jantung tentu akan ikut terpengaruh. Selain itu kalau ini terjadi pada orang yang berumur, tentu saja risiko jatuh akan lebih besar. Demikian pendapat saya. Prof. Maimun, saya kembalikan. Maaf, bagaimana pendapat Dr. Rudi tadi ada dari kasus yang sudah disampaikan tentang pemakaian antiproteinuria, memakai ARB atau ACE inhibitor? Ya. Untuk saya, baik, Prof. Ada tambahan pertanyaan. Sebentar, Prof. Kurang jelas tadi, Prof. Suaranya agak hilang kelihatannya sinyalnya, Prof. Ya, mengenai pemakaian ACE inhibitor atau ARB pada penderita diabetes dengan CKD, maka kalau pemberian ACE inhibitor atau ARB itu merupakan pilihan utama pada pasien diabetes dengan CKD, ya. Dan bahkan di guidelines ya yang kita lihat di manapun, ACE inhibitor atau ARB merupakan pilihan utama, ya. Dan telmisartan merupakan salah satu ARB yang memiliki hasil penelitian yang cukup baik pada pasien-pasien dengan eGFR yang kurang dari 60, Prof. Jadinya telmisartan kalau kita lihat zaman dulu pernah kita berdebat juga ya, Prof, ya, dengan BPJS. Telmisartan hanya boleh dipakai, kata BPJS itu kalau eGFR-nya sudah di bawah 60. Tapi kan itu justru penelitian yang mendukung harusnya luasnya penggunaan telmisartan, ya, baik dari stage 1 sampai stage 5 pun telmisartan bisa dipakai dengan safety profile yang lebih baik dibandingkan ARB yang lain. Ada lagi pertanyaan waktu itu ke kami juga yang mempertanyakan, apakah ACE inhibitor atau ARB itu bisa dipergunakan sampai CKD stage berapa pada pasien diabetes dengan CKD? Kami jawab bahwa justru penggunaan ACE inhibitor atau ARB merupakan pilihan utama yang harus diberikan pada pasien-pasien diabetes dengan CKD karena dapat menurunkan atau menahan progresivitas albuminuria maupun progresivitas gangguan ginjal pada pasien-pasien tersebut.
memang yang harus dipantau tentu masalah hiperkalemia dan penurunan GFR atau kenaikan kreatinin. Mungkin demikian yang saya tambahkan, Prof. Ya, Dr. Rudi, terima kasih. Tapi ini ada tambahan lagi pertanyaannya. Saya mungkin masih belum banyak pengalaman tentang pertanyaan ini ya. Kalau terjadi peningkatan kreatinin setelah memakai ARB atau ACE pada pasien CKD diabetes, apa saran dokter untuk selanjutnya? Ke saya atau ke Dokter Nunu, Prof? Ke Dokter Rudi kan? Oh ya, terima kasih, Prof. Sebetulnya di KDIGO yang tadi saya tampilkan salah satu slide-nya mengatakan bahwa pemberian ACE inhibitor atau ARB merupakan pilihan utama. Yang harus dipantau adalah masalah hiperkalemia dan juga peningkatan kreatinin. Selama peningkatan kreatinin itu tidak lebih dari 20 atau 25%, ya, maka ACE inhibitor itu ARB itu masih bisa dilanjutkan, ya. Hanya saja pemantauannya harus lebih ketat. Sekitar 2 minggu satu kali itu harus dipantau fungsi ginjal dan juga kalium pada penderita itu. Hanya saya kalau saya sudah mendekati 20, kalau pribadi saya 20 atau 25%, ya, maka ACE inhibitor itu ARB itu tidak langsung kita stop, ya, selama dia dapat mengendalikan tekanan darah dengan baik. Kita bisa turunkan dosisnya minimal ke setengahnya dulu, ke half dose dulu, dan kalau dalam 2 minggu tetap terjadi peningkatan, ya, maka kita harus switch, ya. Oleh karena itu untuk sebetulnya ada cara lain untuk bisa menjaga agar kreatinin itu tidak makin meningkat. Single pill combination dengan CCB, ya, misalkan temesartan dengan amlodipin, itu biasanya akan lebih bisa menjaga agar penurunan fungsi ginjal itu tidak mudah terjadi. Karena kalau kita ketahui dengan ARB itu melebarkan efren arteriol, sedangkan CCB itu melebarkan afren arteriol, ya. Karena kalau efren arteriol itu dilebarkan, maka akan terjadi penurunan tekanan intraglomerulus yang bisa menyebabkan salah satunya adalah peningkatan kreatinin. Tapi di sisi lain dapat menurunkan terjadinya albumin urea. Nah, kalau kita lebarkan afren arteriolnya, maka penurunan tekanan intraglomerulus itu tidak akan terlalu tajam, sehingga bisa mempertahankan fungsi ginjal tidak cepat memburuk. Jadi single pill combination yang di ESC ESA 2019 yang tadi disampaikan oleh Dr. Nunu ini memiliki alasan-alasan yang cukup kuat dan logis untuk mempertahankan fungsi ginjal yang baik pada pasien diabetes dengan CKD. Demikian, Prof. Ya, Dokter, terima kasih. Kita memang kadang-kala kurang aware tentang hiperkalemi yang disebabkan oleh ACE atau ARB. Di luar mungkin agak hati-hati karena mereka monitor ketat. Kita jarang monitor, kita anggap tidak ada apa-apa. Jadi mungkin ini satu jadi pelajaran bagi kita. Kalau kita memberikan ACE dan ARB, maka monitor elektrolit itu mutlak dilakukan karena kadang-kala pasien bisa sudden death oleh karena aritmia dari jantung. Baik, saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Dr. Nono, ada yang mau sampaikan tambahan? Enggak. Jadi pemberian fixed dose kombinasi ini sebenarnya kita prinsipnya ingin memberikan dosis yang minimal dengan harapan efek terapinya maksimal dan efek samping dari obat itu minimal. Itu yang filosofi fixed kombinasi itu. Saya kira karena waktu juga kita harus mengakhiri webinar ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ringer, terima kasih pada Ibu Ketua Pernevi yang telah memfasilitasi acara ini, terima kasih kepada dua speaker dan tim dari Pernevi, dan terima kasih pada saudara Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara ini. Sebelum saya tutup acara ini, mari kita berdoa pada teman kita, sejawat kita yang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah, yang sehat dijauhi oleh Allah akan wabah ini, dan yang sudah meninggal kita berdoa diampunkan dosanya oleh Allah SWT.
Insya Allah kita tetap sehat dan tetap jaga kesehatan, dan di bulan 5 nanti kita akan ketemu dalam tetap virtual ya. Mau ketemu darat karena kondisi kita ada acara di NHC nanti di bulan 5. Mudah-mudahan kita bisa ikut semua. Dan terima kasih sekali lagi, dan Amin. saya akhiri. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Dr. Nunu. Sama-sama, Terima Dr. kasih. Edi. Pak PD Pernepri, Dr. Haida, Bu Sekjen, Dr. Ria, juga semua tim Pernepri dan Bu Ringer yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Kangen jumpa darat sebenarnya. Iya betul Prof. Sudah lama pengen ke Aceh lagi Prof. Saya bulan 1 ada ke Bandung loh, cuma sebentar aja, ke Unpad. Oh iya Prof. Yang Aceh yang pengen ke Bandung. Uji Prof. Ada apa namanya penelitian. Oh iya. Lab faalnya Unpad. Baik Prof. Terus ke Jatinangor sana. Jadi, kalau nanti bisa ketemu kita kontak-kontak Prof. Ya, insya Allah. Karena buru-buru kemarin. Masih takut-takut. Ya, Takut-takut. Sehat-sehat Prof. Dr. Nunu semuanya. Mari, Salam ya, assalamualaikum Pak Nunu, salam ya. wabarakatuh. Salam untuk keluarga semuanya ya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya, Prof. Dok. Oke. Hah? Tapi